adakan. Tapi kalau misalnya akikah gimana nih Ustaz? Cuman akikahnya kan gini Ustaz. Salah satu kewajiban muslim terhadap muslim lainnya kan salah satunya apabila diundang kita memenuhi undangan. Nah, salah satunya nih undangan akikah nih Ustaz. Tapi kita tahu di undangan itu ada selingan musik-musik gitu Ustaz. Nyanyi-nyanyi gitu Ustaz. Nah, itu sebaiknya bagaimana itu Ustaz? Apabila bertemu antara haram dengan yang wajib, ini gimana nih hukumnya Ustaz? Contoh misalnya kan kita tahu bahwa contoh ya, sholat qobliyah itu kan salah satu yang apa namanya sunnah rawatib yang dianjurkan sekali dengan Rasulullah. Walaupun kita safar juga kan qobliyah subuh tuh harus dilakukan. Iya. Masalahnya tiba-tiba kita bangun kesiangan nih. Udah mau sholat, pas mau sholat qobliyah subuh tuh ternyata udah qomat nih Ustaz. Otomatis kan kita jamaah nih Ustaz. Nah setelah setelah subuh itu kan nggak boleh lagi sholat tuh. Nah ini qobliyah subuhnya boleh dimundur nggak? Qobliyah subuh tapi waktunya setelah subuh. Kasus yang kedua gini Ustaz, kan tidak boleh juga sholat setelah asar. Setelah kita sholat asar kan nggak boleh lagi tuh Ustaz sampai sholat maghrib kan ya. Koreksi kalau saya salah Ustaz. Tiba-tiba ada jenazah masuk ke masjid Ustaz untuk disolatkan. Nah, ini kita mau sholat jenazah tapi waktunya udah selesai sholat asar nih. Itu gimana tuh Ustaz? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Waalaikumsalam. ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. A'udzu minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talabul ilmi, memiliki saudara-saudara iman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian serta umatnya hingga akhir zaman. Ya akhwan fillah, jazakumullah wa yakum. Kita bertemu kembali di channel Menini Mengaji bekerja sama dengan Makmur Dongeran Official. Kita membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Alhamdulillah sekarang masuk ke nomor hadis nomor 3. Teman kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Makmur Dongeran LC MSI Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah sebagai penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa banyak kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda tafadhol maskuro. Iya. Barakallahu fiikum. Sebelum masuk materi mungkin silakan dibaca dulu tafadhol hadis ketiga ya. Hadis ketiga. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah pembebasan Mekah, tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Maka dari itu apabila engkau semua diminta untuk keluar oleh imam untuk berjihad, maka keluarlah, yakni berangkatlah. Muttafaq alaih. طيب. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba. Thumma amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi teman-teman yang sedang menyaksikan atau yang akan menyaksikan rekaman ini, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momen belajar agama Allah Jalla Jalaluhu dengan tujuan menambah kecintaan kita terhadap agama kita dan juga menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh aktivitas kita, ibadah yang kita lakukan bernilai pahala di sisinya dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan selamat. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari dunia yang gelap, dunia kejahilan, dunia syirik menuju dunia yang bertauhid, yang dipenuhi dengan cahaya iman, cahaya Islam dan cahaya sunnah. Maka ikhwatul iman dimanapun berada, marilah kita memperbanyak salawat dan salam kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, khususnya ini di hari Jumat di mana kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi kita untuk senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepadanya. Dan tentu kita berharap juga akan sampai juga kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang istri-istrinya, putra dan putrinya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita masih bisa mengkaji, mentadabburi secara bersama-sama salah satu kitab yang terbaik yang pernah dicatat atau dituliskan oleh ulama kita, yakni Imam An-Nawawi, yaitu kitab Riyadhus Shalihin atau tamannya orang-orang salih, yang alhamdulillah kitab ini berisikan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebanggaan bagi kita semua, secara khusus bagi para penuntut ilmu, karena mereka diberikan kesempatan waktu yang luang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menggali, menyebarkan sunnahnya ke tengah penjuru dunia. Dan insya Allah ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala menyebar agamanya di tengah-tengah masyarakat dunia. Alhamdulillah, kita sudah masuk hadis yang ketiga. Sebetulnya ikhwatul iman, hadis ini masih ada kaitannya dengan niat, masih ada kaitannya dengan niat kita dalam kehidupan ini. Bacakan oleh akhi kita moderator hadis yang ketiga. Wa Aisyah radhiyallahu anha قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه. Hadis ini diriwayatkan oleh ibunda kita tercinta Ummul Mukminin, wanita terbaik, wanita yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita yang dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wanita yang dijaga ilmunya dan diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kali kita membaca hadis yang bersumber dari bunda kita Aisyah, maka insya Allah pahala tersebut akan mengalir kepada beliau. Inilah hakikat daripada ilmu yang bermanfaat. Maka ikhwatul iman azakumullah, ucapkanlah
doa terbaik kita kepada sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka lah yang menyebarkan dakwah itu, dakwah yang mulia ini, yang menyebarkan hadis-hadis Nabi kepada kita. Artinya mereka punya jasa, punya kontribusi besar terhadap perkembangan dan penyebaran agama yang mulia ini. Dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kita semua, mengabarkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi pernah bersabda, yakni sekitar 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Nabi pernah mengatakan, dan setelah waktu terus berlalu, tahun demi tahun, bahkan sudah ribuan tahun berlalu dengan perkembangan manusia, dengan perkembangan zaman, dengan perubahan dinamika sosial. Alhamdulillah hadis ini masih relevan dan masih eksis sampai hari ini, menunjukkan bahwa ini adalah mukjizat dan ini adalah pedoman bagi seorang muslim secara khusus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyyah." Tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Mekah, walakin jihadun wa niyyah, akan tetapi sekarang waktunya untuk berjihad dan berniat. Karena memang waktu hijrah yang langsung diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Setelah itu tidak ada lagi hijrah. Setelah itu tidak ada lagi hijrah. Dalam artian tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Bukan berarti kita tidak berhijrah. Bukan berarti seorang muslim tidak berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Bukan berarti seorang hamba tidak berhijrah dari maksiat kepada ketaatan, dari bid'ah kepada sunnah. Nah, bukan itu maksudnya. Karena setiap manusia sampai hari kiamat hijrah akan tetap berlaku. Ada begitu banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan hijrah. Hijrah secara bahasa yakni berpindah dari maksiat kepada taat, dari bid'ah kepada sunnah, dari syirik kepada tauhid, dari kemalasan menjadi rajin, dari sifat buruk, sifat bakhil, sifat pelit, sifat pemarah, menuju sifat-sifat yang terpuji. Ini semua disebut dengan hijrah. Dan itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan la hijrah di sini adalah hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Karena alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan segala nikmat-nikmatnya yang baik-baik menjadi sempurna. Alhamdulillah kota Makkah hari ini adalah kota yang paling damai. Dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan adzan, suara Al-Quran, suara orang-orang yang bertakbir di dalamnya. Dipenuhi dengan orang-orang yang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesyirikan di dalamnya, tidak ada patung-patung, tidak ada berhala di dalamnya. Maka hari ini kita lihat adalah negeri yang damai, negeri tauhid. Maka tidak perlu lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena sekali lagi Makkah hari ini adalah negara beriman, negeri yang beriman, negeri yang dipenuhi orang-orang yang beriman. Beda dengan pasangan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi berhijrah? Karena beliau tidak mendapatkan tempat di Makkah. Tidak ada lagi tempat bernaung bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada lagi bumi untuk dipijak bagi Nabi alaihi salatu wassalam selama beliau di Makkah. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wallahi innaka la ahabbu ardillah
walaula anna qaumaka akhraju, berikan isyarat kepada memberikan apa namanya, menunjuk Makkah. Kata Nabi, demi Allah engkau adalah bumi yang paling aku cintai dan bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kaummu tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan keluar dari Makkah. Jadi yang membuat Nabi pergi hijrah dari Makkah adalah kekufuran yang ada pada masa itu, di mana penduduk Makkah tidak mau lagi, tidak bisa lagi diajak untuk berkompromi, tidak bisa lagi diajak untuk berdiskusi. Yang ada adalah mereka mulai beringas terhadap Nabi alaihissalatu wassalam, mulai mengancam pembunuhan, penyiksaan terhadap para sahabat. Maka datanglah perintah dari Allah Jalla Jalaluhu untuk meninggalkan Makkah, untuk berhijrah. Barangkali di Madinah ada harapan, ada secercah harapan, ada sepercik cahaya yang didapatkan di Madinah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bukakan hati penduduk Madinah dengan mudahnya dan lapangnya menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ikhwatal iman azzakumullah, dan sekali lagi yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Makkah adalah hijrah dari Makkah ke Madinah. Bukan hijrah dalam artian ya secara umum, hijrah dari syirik ke tauhid, dari taat kepada dari maksiat kepada taat, karena hijrah ini berlaku sampai hari kiamat. Dan kemudian ikhwatan liman azzakumullah, walakin jihadun qaniyah. Akan tetapi sekarang waktunya untuk berjihad dan berniat. Yani Nabi memberikan isyarat ini ya karena kondisi kaum muslimin pada masa itu sudah benar-benar ya menyebar, kekuatan sudah mulai dipegang oleh kaum muslimin, sehingga sudah pantas untuk berjihad. Berjihad artinya mengorbankan jiwa dan raga, harta, waktu. Ya, karena jihad itu imma kita dibunuh atau membunuh. Ya, kalau kita dibunuh, alhamdulillah. Kalau kita membunuh, alhamdulillah dapat ghanimah, dapat harta, atau kemenangan, atau wilayah. Tapi kalau kita terbunuh, insya Allah syahid. Ya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjihad membunuh orang-orang kafir agar supaya meninggikan kalimat-kalimat Allah, maka itulah hakikatnya fi sabilillah. Ikhwatal iman azzakumullah, wa niyyah, dan perlunya ya niat ini, niat dalam berjihad. Jihad bukan hanya sekedar mengorbankan jiwa dan raga. Jihad bukan hanya sekedar kesiapan fisik, kesiapan finansial dan yang lainnya. Bukan hanya sekedar kekuatan mental. Tetapi tujuan kita berjihad apa? Ini yang perlu ditanamkan dan perlu dimatangkan sebelum seorang hamba berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Karena banyak orang yang ya petantang-petenteng ini ingin berjihad, tapi dia tidak punya modal, dia tidak punya ilmu. Tujuannya hanya untuk kemasyhuran, hanya membawa bendera afiliasinya, bukan membawa bendera Islam. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Karenanya kata Nabi SAW, waniyah, perlunya niat itu. Ya, jadi kita berjihad hanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, atau setidaknya ya agar agama Allah Jalla Jalaluhu tidak dihinakan, kaum muslimin tidak direndahkan. Ya, tujuannya untuk menjaga Islam, menjaga kalimat tauhid, menjaga orang-orang beriman, menjaga wilayah orang-orang beriman. Bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan diri sendiri. Wa idza stunfirtum fanfiru. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila kalian diajak untuk berjihad, maka berjihadlah. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wasallam memberikan petunjuk bagi kita dalam hal berjihad, bahwa berjihad hendaklah berdasarkan perintah penguasa,
perintah pemimpin kita. Oleh karenanya para sahabat tidak berjihad kecuali setelah mendapatkan mandat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengutus para sahabat, Nabi mengutus para mujahidin. Ya, artinya Nabi sebagai pemimpin pada masa itu memerintahkan para sahabat. Tidak ada satupun dari mereka yang pergi berjihad ya membawa afiliasinya masing-masing, membawa kepentingannya masing-masing, ya, atau untuk mendapatkan ketenaran, popularitas dan sebagainya. Semata-mata tidak. Ya, tetapi mereka berjihad, para sahabat berjihad setelah mendapatkan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini masih berlaku. Ya, kita tidak boleh berjihad membawa nama kita sendiri, atas inisiatif kita sendiri. Tidak boleh. Ya, karena syarat berjihad itu adalah berdasarkan ya pemimpin tertinggi di wilayah tersebut, yakni presiden, ulil amri dan yang lain. Ya, berbeda dengan sebagian kelompok yang mereka berjihad ya untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan praksinya. Ya, ini menyalahi yakin, menyalahi sunnah yang dipahami oleh para sahabat yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, ana rasa cukup satu hadis saja. Ya, karena memang ini hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pemahaman yang benar bagi kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menjalankan perintah Allah, sunnah-sunnah Nabi-Nya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, mati di atas ketaatan, mati di atas tauhid, mati dalam keadaan ya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ana serahkan kepada akhina tafadhal. Syukur jazakallahu khairan. Ada yang ingin bertanya satu atau dua pertanyaan? Ada, Pak. Ada, Ustaz. Iya, alhamdulillah Ustaz. Bukannya flexing, bukannya ria nih Ustaz. Emang kalau talaki itu belajar sama guru, Anda juga belajar sih, tapi kan lewat YouTube gitu ya Ustaz ya, ngaji gitu. Tapi kalau langsung sama Ustaznya tuh kayak orang mandi itu kena air langsung gitu. Bedanya seperti itu Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, ini ada pertanyaan sebenarnya banyak nih Ustaz dari Ramadan kemarin banyak, cuman karena waktu Ustaz terbatas ada satu yang kayaknya masuk ke dalam tema kita nih Ustaz. Ya kan kita belajar itu sedikit-sedikit kita pindah dari hijrah dari bid'ah ke yang tidak bid'ah, kurang lebih seperti itu gitu Ustaz ya. Iya. Nah, ini kan karena urf, karena kebiasaan kita memang terlalu inovatif mungkin ya dalam beragama ya. Kalau memang tahlilan, maulid emang kita udah clear lah, itu udah beres urusannya ya. Itu termasuk yang diadakan. Tapi kalau misalnya akikah gimana nih Ustaz? Cuman akikahnya kan gini Ustaz, salah satu kewajiban muslim terhadap muslim lainnya kan salah satunya apabila diundang kita memenuhi undangan. Nah, salah satunya nih undangan akikah nih Ustaz. Tapi kita tahu di undangan itu ada selingan musik-musik gitu Ustaz, nyanyi-nyanyi gitu Ustaz. Nah, itu sebaiknya bagaimana tuh Ustaz? Kita memenuhi undangannya atau termasuk yang dalam inovasi di dalam beragama gitu Ustaz. Syukran. Nah, baik, barakallahu fikum. Segala undangan yang di dalamnya ada kemaksiatan, apapun undangannya, baik akikah, walimah dan yang lainnya, yang di dalamnya ada kemaksiatan seperti musik, joget-joget dan yang lainnya, maka tidak boleh dihadiri, bahkan bisa menjadi haram. Ya, bisa menjadi haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala talbisul haqqa bil batil." Allah secara jelas mengatakan jangan kalian campurkan kebenaran dengan kebatilan. Ini akikah ibadah, kenapa kita campur dengan musik? Walimah ibadah, kenapa kita campur dengan dangdutan dan yang lainnya? Maka tidak boleh. Ya, jelas sekali. Allahu a'lam. Syukur.
Ada pertanyaan lagi Ustaz, boleh? Satu lagi deh ya Ustaz ya. Boleh, boleh. Bu, Eh, ya, boleh satu lagi. Apabila bertemu antara haram dengan yang wajib, ini gimana nih hukumnya Ustaz? Contoh misalnya kan kita tahu bahwa contoh ya, sholat qobliyah itu kan salah satu yang apa namanya sunnah rawatib yang dianjurkan sekali dengan Rasulullah. Walaupun kita safar juga kan qobliyah subuh tuh harus dilakukan. Iya. Masalahnya tiba-tiba kita bangun kesiangan nih. Udah mau sholat, pas mau sholat qobliyah subuh tuh ternyata udah qomat nih Ustaz. Otomatis kan kita jamaah nih Ustaz. Nah setelah Iya, setelah subuh itu kan nggak boleh lagi sholat tuh. Nah ini qobliyah subuhnya boleh dimundur nggak? Qobliyah subuh tapi waktu Iya. setelah subuh. Kasus yang kedua gini Ustaz, kan tidak boleh juga sholat setelah asar. Setelah kita sholat asar kan nggak boleh lagi tuh Ustaz sampai sholat maghrib kan ya. Koreksi kalau saya salah Ustaz. Tiba-tiba ada jenazah masuk ke masjid Ustaz untuk disolatkan. Nah ini kita mau sholat jenazah tapi waktunya udah selesai sholat asar nih. Itu gimana tuh Ustaz? Baik, barakallah fikum. Di antara salat sunnah yang boleh diqadha adalah salat sunnah muakkadah. Dan yang paling muakkadah di antara semua salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah fajar. Maka kalau seandainya seorang mukmin punya kebiasaan dan hampir tidak pernah meninggalkan salat sunnah fajar, maka boleh baginya mengqadha ya setelah salat subuh langsung, atau sebagian ulama mengatakan atau lebih afdal nanti pas waktu duha. Iya. Sebab Nabi memerintahkan. Ya, Nabi memerintahkan agar diakhirkan nanti di waktu duha. Itu lebih afdal. Tapi kalau seseorang nggak pernah sholat sunnah fajar, tiba-tiba selalu masbuk, selalu selalu kesiangan, maka dia tidak diperintahkan. Ya, dia tidak disunahkan bagi. Ini hanya disunahkan bagi orang yang memang ya punya kebiasaan. Begitu juga dengan misalkan kita ketinggalan sholat sunnah qabliyah zuhur, maka tak masalah kita qadha nanti di waktu atau di waktu-waktu terlarang seperti habis asar. Ya, tidak masalah karena dia memiliki sebab. Yang dilarang sholat di waktu-waktu terlarang seperti sholat atau ba'da subuh, ba'da asar adalah waktu atau sholat yang tak memiliki alasan, seperti sholat mutlak, sunnah wudu. Adapun seseorang misalkan ya masuk masjid setelah asar jam 5 ya, maka dia tetap disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Walaupun itu waktu terlarang. Kenapa? Karena ada sebabnya. Yang dilarang adalah yang tidak ada sebabnya. Kemudian perihal dengan sholat jenazah. Sholat jenazah itu tidak disunnahkan atau bahkan dilarang ya. Alal aqal minimal dia dimakruhkan menyalatkannya di waktu-waktu terlarang. Oleh karenanya bagi kaum muslimin hendaknya mereka memahami bahwa jenazah tidak disolatkan di waktu-waktu terlarang, kecuali mungkin dalam keadaan darurat, si jenazah sudah lama meninggal, maka tak masalah disolatkan. Dan bagi antum yang menemukan itu boleh saja mengikutinya. Kenapa? Karena itu adalah sholat fardu, ya. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ya tentu lebih tinggi daripada sholat sunnah. Ya, fardu kifayah lebih tinggi kedudukannya daripada sholat sunnah. Ya Allah wa'ala. Barakallahu fikum. Syukur Ustaz. Mungkin sampai di sini dulu Ustaz. Jazakumullah khairan. Semoga majelis Jazakumullah kita khairan. diberkahi. Semoga apa yang kita bahas yang akan kita kerjakan dan yang
sedang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Apabila di antara kami juga kaum muslimah mukmin yang sedang mengalami musibah, ujian, sakit, kesusahan, kesulitan, gangguan jasmani dan rohani, gangguan setan dari bangsa jin dan manusia, gangguan sihir, penyakit lain, semoga Engkau angkat ya Allah dan dijadikannya peningkatan derajat di sisimu juga sebagai kafarat termasuk dari dosa-dosa, baik dosa kecil, sedikit, banyak, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, nampak maupun tak nampak, yang ringan maupun yang berat, semoga dimaafkan, diampuni, dan diganti dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dengan maha murahnya. Wa qul haq murabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Famang sa'a falyu'min, mamang sa'a falyakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, dan tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya, dan semua ada masa expirednya, masa berlakunya. Kuluman aliyafan, semua akan binasa, dan sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh dari 60-70 tahun saja, maka hisab pada diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempersiapkan Jumat ya Ustaz ya. Barakallahu fiik. Iya. Nah, Ustaz. Ana izin ya. لا إله إلا الله محمد رسول الله